Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Krismat. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan yang dilanjutkan dengan soal-soal serta pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Kesebangunan. Pengertian kesebangunan. Secara sederhana, dua buah bangun disebut sebangun jika kedua bangun tersebut mempunyai bentuk yang sama. Bentuknya yang sama ya. Jadi tidak harus besarnya sama. Besar dua bangun yang sebangun bisa sama atau bisa juga beda. Jika dua bangun mempunyai bentuk dan besar yang sama, maka kedua bangun tersebut disebut sama dan sebangun atau dengan nama lain kongruen. Konsep kesebangunan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mengukur tinggi gedung, mengukur tinggi pohon, mengukur lebar sungai, pembuatan miniatur dari benda aslinya, dan lain sebagainya. A. Dua buah bangun dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat, yaitu 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi ini tidak harus sama panjangnya ya, sisi-sisinya, sehingga besarnya bisa beda. Contoh, persegi panjang ABCD, ini ABCD, sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, ini besarnya tidak sama, tapi bentuknya sama. Tetapi ingat, tidak harus bentuknya sama, tetapi harus ada syaratnya. Karena A. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sama dengan sudut P sama dengan 90 derajat. Ingat, karena ini persegi panjang, masing-masing sudutnya besarnya 90 derajat. Sudut A bersesuaian dengan sudut P dan besarnya masing-masing 90 derajat. Ini sama. Sudut B ini bersesuaian dengan letak sudut Q. Besarnya juga sama, yaitu 90 derajat. Sudut C ini bersesuaian dengan letak sudut R. Besarnya juga sama, yaitu masing-masing 90 derajat. Kemudian terakhir sudut D bersesuaian dengan letak sudut S. Besarnya juga sama, yaitu 90 derajat. Ini yang syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kita perhatikan panjang sisi AB itu 5 cm, panjang sisi PQ itu 10 cm. Dalam bentuk yang paling sederhana, ini perbandingannya 1:2. Panjang sisi AD berbanding panjang sisi PS itu 3 cm berbanding 6 cm. Dalam bentuk yang sederhana, perbandingannya adalah 1:2.
2 ini sama nilainya ya. Sisi-sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Kita lanjut. Panjang sisi DC berbanding panjang sisi RS ini 5 cm banding 10 cm. Ingat panjang DC itu panjangnya sama dengan panjang AB sesuai dengan sifat persegi panjang. Begitu juga panjang SR ini panjangnya sama dengan panjang PQ, yaitu 5 cm berbanding 10 cm dalam bentuk yang sederhana adalah 1:2. Ini sudah sama ya. Perbandingannya sama yaitu setengah. Ini setengah-setengah sama nilainya. Yang terakhir kita cek panjang sisi BC berbanding panjang sisi QR. Panjang sisi BC itu 3 cm, panjang sisi QR itu 6 cm. Disederhanakan adalah 1:2. Yang B, 2 buah segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Ini khusus untuk 2 bangun segitiga. 1, kalau ini salah satu ya, kalau tadi harus dua-duanya dipenuhi. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Atau sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Contoh, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PGR karena A. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika sudut A sama dengan sudut P ya, yang seletak, sudut B sama dengan sudut Q, selanjutnya sudut C sama dengan sudut R, maka ini disebut kedua segitiga ini sebangun karena sudah memenuhi syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. B. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sisi AB seletak dengan sisi PQ. Sisi AB panjangnya 4 cm, sisi PQ panjangnya 6 cm. Dalam bentuk yang sederhana itu sama dengan 2:3. Kemudian sisi AC seletak dengan sisi PR. Panjang sisi AC 3 cm, panjang sisi PR 4,5 cm. Dalam bentuk sederhana adalah 2:3. Kemudian sisi yang selanjutnya adalah sisi BC, ini seletak dengan sisi QR. Panjang sisi BC itu 6 cm, panjang sisi QR itu 9 cm. Dalam bentuk perbandingan yang sederhana adalah 2:3. Lihat ini, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dalam ini 2/3, ini 2/3, nilainya sama 2/3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR ini adalah sebangun karena memenuhi syarat-syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sifat-sifat yang berkaitan dengan kesebangunan. 1. Ini untuk 2 segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEC ini sebangun ya. Maka berlaku A per A plus B, A itu ini panjang CD, A plus B itu panjang CA, sama dengan C itu CE ya. Berbanding C plus D itu CB, sama dengan E berbanding F. E itu DE, F itu AB. Jadi saya ulang lagi ini, CD berbanding CA sama dengan
CE berbanding CB sama dengan DE berbanding AB. Yang kedua, A berbanding B sama dengan C berbanding D. Atau CD berbanding DA sama dengan CE berbanding EB. Yang kedua, untuk dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga yang di bawah ini sebangun dengan segitiga yang di atas. Maka berlaku A berbanding B, ini sisi yang seletak, A berbanding B sama dengan C berbanding D, ini yang seletak, sama dengan E berbanding F. Ingat, jangan sampai kebalik-balik, nanti menjadi salah untuk menyelesaikan soal. Yang ketiga, untuk segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku, jika ditarik garis dari sudut siku-siku, tarik garis siku-siku yang tegak lurus terhadap sisi miring, maka berlaku A kuadrat itu panjang CA sama dengan E kali C. E itu CD, C itu CB. Nah, jadi AC kuadrat itu sama dengan CD kali CB. Kemudian untuk menentukan B kuadrat atau berlaku B kuadrat itu sama dengan F kali C, atau AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. Yang D kuadrat itu AD ya, AD kuadrat sama dengan E kali F, atau AD kuadrat sama dengan DC kali DB. Sedangkan untuk mencari panjang AD saja itu sama dengan B kali A, atau AD panjangnya AB itu sama dengan AB kali AC dibagi CB atau BC. Yang keempat, untuk dua trapesium yang sebangun, yaitu PQRS dan trapesium TURS, ini sebangun, maka berlaku A berbanding A plus B. A itu ST ya, berbanding A plus B berarti berbanding SP, itu sama dengan F itu RU berbanding F plus G berbanding RQ ya. Saya perjelas, jadi ini ST berbanding SP sama dengan RU berbanding RQ. Untuk selanjutnya, A berbanding B, A itu ST berbanding TP sama dengan F itu RU berbanding G itu UK. Jadi ST berbanding TP sama dengan RU berbanding UK. Kemudian untuk menentukan panjang TU atau E itu sama dengan A kali D, A itu ST, kali D, D itu PQ, plus B itu TP atau PT, kali C itu SR, dibagi A plus B, A itu ST, B-nya itu TP. Jadi TU sama dengan
ST kali PQ ditambah PT kali SR dibagi ST plus TP. Demikian anak-anak penjelasan tentang kesebangunan. Kemudian mari kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sebanding. 3. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 4. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sebanding. Dari 4 pernyataan di atas yang merupakan syarat kesebangunan pada bangun datar adalah ini yang sesuai dengan syarat kesebangunan adalah yang ketiga, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini jawabnya yang C. Soal nomor 2. Di antara pasangan gambar bangun datar di atas, yang pasti sebangun adalah, kalau lihat ini gambar yang satu, ini bentuknya saja tidak sama ya. Ini juga tidak sama, ini yang 4 juga. Yang sebangun itu bentuknya sama, ini ya. Yaitu gambar nomor 3, jawabnya C. Soal nomor 3. Perhatikan ukuran persegi panjang berikut. 1. Panjang 20 cm, lebar 15 cm. Yang kedua panjang 16 cm, lebar 10 meter, lebar 10 cm. Yang ketiga panjang 25 cm, lebar 15 cm. Yang keempat panjang 20 cm, lebar 14 cm. Ukuran persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 5 cm dan lebar cm adalah A, B, C, D. Nah, kalau dilihat dari data sisi-sisi persegi panjang tersebut, maka yang cocok adalah persegi panjang yang ketiga ini ya. Coba kita cek. Ini 5. Ini berukuran 5, ini 3 ini yang panjang 5. Sedangkan ini yang panjang 25, kita bandingkan 5 cm berbanding 25 cm itu sama dengan 1 banding 5. Kemudian yang pendek kita bandingkan dengan yang pendek. 3 cm berbanding 15 cm itu perbandingannya yaitu 1 banding 5. Berarti ini yang cocok. Ukuran persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 5 cm dan lebar 3 cm adalah yang ini, persegi panjang yang ketiga. Itu jawabnya C. Soal nomor 4. Perhatikan gambar 2 segitiga sebangun di bawah. Yaitu sebangun ini. Sebangun ini segitiga ini dan segitiga yang ini. Panjang X adalah, berarti X ini kita bandingkan dengan yang 16 karena ini yang seletak. X banding 16 sama dengan 24. 24 ini seletak dengan 12. Sehingga X sama dengan perkalian silang ya. Kali 12 atau X pembaginya 12, yaitu X sama dengan 24 kali 16 dibagi 12. 24 dibagi 12, 2. 12
dibagi 21, sehingga 2 kali 16, 32 bagi 1, ya X-nya ketemu 32. Jawabnya adalah D. Soal nomor 5. Pada gambar di bawah, trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS. Ini ABCD sebangun dengan trapesium PQRS. Berarti sisi-sisi yang seletak itu memiliki perbandingan yang sama. Panjang BC berapa? Nah, berarti panjang BC ini seletak dengan RS, sehingga panjang BC berbanding panjang RS itu sama dengan BC banding 9, sama dengan panjang AD, 8 itu AD, berbanding panjang QP. Jadi BC berbanding RS sama dengan AD berbanding QP. AD itu 8 cm, QP 6 cm. Sehingga BC itu sama dengan 8 kali 9 dibagi 6. 9 bagi 3 hasilnya 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti 8 kali 3, 24 dibagi 2. BC hasilnya 12. Jawabnya A. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah. Nilai X adalah, X itu berarti ini. Berarti X ini kita bandingkan dengan yang ini, 12. Itu sama dengan 6 bandingannya dengan 9. Sehingga X banding 12 sama dengan 6 banding 9. Satuannya kita abaikan dulu. Sehingga X sama dengan 6 kali 12 dibagi 9. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga 2 kali 12 itu 24. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jawabnya C. Soal nomor 7. Nilai X pada gambar di bawah adalah, ini panjang X-nya. Nah, ya ini berarti ya X berbanding X plus 5 ya, sama dengan 4 berbanding 8. Ya, ini. Jadi X berbanding X plus 5 sama dengan 4 berbanding 8. Kita sederhanakan dulu. 4 berbanding 4 dibagi 4 hasilnya 1. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sehingga perkalian silang 2 kali X, 2X sama dengan 1 kali X plus 5 hasilnya tetap X plus 5. Pindah ruas, 2X dikurangi X sama dengan 5. 2X dikurangi 1X berarti X hasilnya sama dengan 5. Jawabnya adalah D. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang PS sama dengan 16 cm. PS ini. QS 36 cm. Panjang SR atau RS tadi sudah dijelaskan di muka bahwa untuk mencari RS atau SR kuadrat sama dengan ini, RS kuadrat sama dengan SP kali SQ. Ya. SP atau PS 16, SQ atau GS itu 36. 16 kali 36 itu 576. Padahal yang disuruh mencari adalah SR. Ini SR kuadrat, berarti SR ya akar dari 576. Hasilnya 24. Jawabnya adalah B. Soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah.
panjang UR adalah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kris di depan. Untuk mencari panjang UR itu adalah rumusnya UT kali PQ. UT itu 5, PQ itu 20 ditambah UP kali TS. Ini UP itu 7, TS 8 dibagi UT ditambah UP. Ya, sekali lagi ini 5 itu yang UT, 20 itu yang PQ, 7 itu UP atau PU, 8 itu TS. Dibagi 5 itu UT atau TU ditambah UP atau PU. 5 kali 20 100, 7 kali 8 itu 56, 5 ditambah 7 itu 12. 100 ditambah 56 itu 156 dibagi 12, hasilnya adalah 13. Jawabnya adalah C. Soal nomor 10. Sebuah foto berukuran alas 16 cm dan tinggi 24 cm ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto 3 cm, maka lebar karton di bawah foto adalah ABCD. Ini foto berukuran 16 cm, alasnya, ini alas, ini sama 16 cm, ini ya 16 cm. Dan tinggi 24, tingginya 24 cm. Ditempel pada sebuah karton, ini kartonnya, yang berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri, kanan, dan atas, ini 3 cm. Nah, maka lebar karton di bawah foto berarti yang ini. Nah, kita nyatakan dengan X. Ya. Ini gunakan sifat kesebangunan. Ini lebar foto berbanding lebar karton. Lebar foto kan 16. Lebar karton, ini lebar karton. Ini dari sini ke sini itu 16. Ditambah 3 yang ke kanan, ditambah 3 yang ke kiri, 6. 16 tambah 6 kan 22. Itu sama dengan tinggi foto. Tinggi foto kan 24. Berbanding tinggi karton. Tinggi karton ini berarti ini kan 24, dari sini ditambah ke sana kan 3, berarti panjangnya 24. Ditambah ini, ditambah yang bawah itu X, sehingga panjangnya menjadi 27 plus X. 16 kita sederhanakan, bagi 2 hasilnya 8. 22 dibagi 2 hasilnya 11. Ini berlaku perkalian silang, ya. Sehingga 8 kali 27 plus X sama dengan 11 kali 24. Kita sederhanakan biar mudah ya. 8 bagi 8 1, 24 bagi 8 3. Sehingga ini 1 kali 27 plus X ya sama dengan 27 plus X. 11 kali 3 hasilnya 33. X sama dengan 33, 27 pindah ke ruas kanan berarti menjadi min. X sama dengan 33 kurangi 27. X hasilnya 6. Jawabnya adalah C. Demikian yang bisa Pak Kris sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham tentang materi kesebangunan sehingga terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.